Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita mulai kajian menjelang buka kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di bulan Ramadan di sore hari, yaitu pengajian menjelang buka. Semoga kehadiran kita di majelis ta'lim ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang bisa lebih menyempurnakan ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga taklim kita ini bisa menambah kualitas ilmu kita, dan insya Allah mudah-mudahan pada gilirannya juga bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan kajian kita membaca kitab Nashihul Ibad, dan sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab ini. Ala hadin niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang makalah yang ke-29 ya, yang merupakan makalah dari Imam Ash-Shibli yang menjelaskan atau memberikan resep kepada kita apabila kita ingin merasa nyaman, tentram, tenang bersama Allah, hendaknya kita itu galau dengan diri kita sendiri dan bisa memutus seluruh kesenangan-kesenangan kita sendiri. Lalu di bagian akhir dari makalah itu diriwayatkan tentang mimpi salah seorang yang melihat di dalam mimpinya itu dan bertemu dengan Imam Shibli serta menanyakan keadaan Imam Shibli di kehidupan sesudah wafatnya. Nah, lalu cerita Imam Shibli bahwa Imam Shibli diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena
amal-amal ibadahnya yang besar-besar ya, tetapi justru karena hal yang sangat kecil yang di luar dugaan, yaitu bahwa Imam Shibli itu menyelamatkan seekor kucing kecil yang kedinginan di lorong Baghdad pada musim dingin, sehingga kucing itu lalu kemudian terbebas dari ancaman kematian ya. Nah, sore ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai makalah yang ke-30. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan rawat ya atau pembenaran ya, pembetulan, bukan pembenaran, pembetulan. Istilah pembenaran dengan pembetulan itu agak beda ya, nuansanya ya, revisi ya. Jadi rupa-rupanya setelah saya dengarkan kembali ya ceramah yang kemarin itu, ini bagusnya ceramah kalau direkam seperti ini ya. Kita bisa mendengarkan kembali. Rupa-rupanya saya ada yang geseh di dalam membaca ayat ya. Ya kalau tidak salah di sekitar menit ke-28 atau 29 itu ya, ketika saya membaca surat Az-Zukhruf ayat 72 itu saya membacanya ternyata watil kal jannati urithumuha bima kuntum ta'malun. Ya, ada satu kata yang hilang ya, dan harokatnya tidak ti tapi dhammah ya. Watil kal jannatul lati, yang betul itu ya. Jadi ada yang hilang sebagian. Kadang-kadang sok begitu ya, ketika membaca di tengah-tengah ceramah itu sok geseh begitu ya. Jadi sekali lagi yang benar adalah watil kal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun ya. Dan itulah surga yang diberikan oleh Allah kepada kalian ya, karena sebab apa yang telah kamu kerjakan ya. Jadi ini kemarin ketika kita berbicara mengenai bahwa amal itu tetap penting karena amal itu menjadi sebab ya, tetapi sebab masuk surga ya, tetapi bukan menjadi pengganti ya, menggantikan surga sebagai ganti itu tidak sebanding memang. Oleh karena itu disitulah dinyatakan bahwa yang namanya masuk surga ya, terhindar dari neraka itu betul-betul karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan karena rahmat Allah itu pula ya, itu tadi makanya kadang-kadang hal-hal yang kecil-kecil yang tidak kita sangka itu kemudian bisa menyebabkan menjadi sebab kita masuk surga itu ya. Nah kemarin ketika saya hari itu sehabis ceramah ini ya, itu habis maghrib kebetulan saya pulang dari masjid itu bareng Pak Haji Sriwidodo ya. Pak Wid itu kebetulan mendengarkan ceramah ini, kemudian Pak Wid menyampaikan ke saya, Pak, kalau setelah saya mendengarkan ceramah Pak Solihan tadi itu kok jadinya kesimpulan saya itu benar apa salah ya, masuk surga itu ya gampang-gampang susah begitu katanya ya. Jadi kata Pak Wid itu masuk surga kalau begitu gampang-gampang susah Pak ya. Oh nyatanya hanya dengan menolong seekor kucing yang kedinginan aja itu menjadi sebab diampunkannya dosa ya. Al-Ghazali hanya karena membiarkan lalat mencelok di pulpennya ya, tidak diusir ya, itu yang menyebabkan Al-Ghazali diampunkan dan masuk surga ya.
Ya, seorang pelacur ya hanya gara-gara meminumi anjing ya diampunkan dan masuk surga. Itu kan jadi apa namanya, mudah sekali ya masuk surga itu. Ya. Ya. Nah itulah rahmat Allah ya. Dan kalau kita bicara mengenai ayat-ayat yang terkait dengan rahmat Allah, hadis-hadis yang terkait dengan rahmat Allah, cerita-cerita yang terkait dengan rahmat Allah itu memang ya seperti ini memang ya. Jadi Allah seperti memberikan apa namanya kemurahannya sedemikian rupa. Tapi jangan lupa ya bahwa Allah itu yang maha adil ya, bahwa Allah itu yang maha pedih siksanya ya. Itu ya harus kita ingat juga gitu ya. Dan ketika berbicara mengenai keadilan Allah, ketika berbicara mengenai bahwa Allah itu juga syadidul iqab, itu ya mengerikan juga ya. Wong nyatanya kadang-kadang hal yang sepele saja bisa menyebabkan kita disiksa di neraka ya. Coba bayangkan misalnya banyak orang disiksa di neraka itu hanya gara-gara karena persoalan kencing yang tidak beres misalnya ya. Loh itu kan kelihatannya sepele, loh ternyata yang sepele bisa menyebabkan masuk neraka kok. Ya. Di dalam cerita yang paling populer itu yang juga kemarin disinggung oleh Pak Rozi itu ya di dalam ceramah tarawehnya itu, gara-gara habis diundang tetangganya ada acara pulang seliliden, lalu karena nggak ada tusuk gigi ngambil gedeknya ya. Itu aja jadi persoalan di akhirat kan ya. Masya Allah ya. Lalu misalnya ya hadis yang paling sering kita dengar itu ya ketika halal bihalal itu, betapa orang besok ke akhirat itu datang dengan membawa pahala yang sangat banyak, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, tetapi bisa bangkrut gara-gara apa? Ya, gara-gara banyak berbuat zalim kepada orang lain. Ya, jadi, nah kalau pas bicara-bicara seperti itu ya, yang ngeri juga sebenarnya kita itu. Ya. Belum lagi misalnya ada hadis yang menyatakan hasad itu, dengki itu bisa memakan kebaikan seperti api melalat kayu bakar. Loh, kayak apa itu? Ya. Jadi makanya kesan Pak Wid tadi betul itu ya, saya kira ya. Jadi masuk surga itu ya gampang-gampang susah itu ya, atau susah-susah gampang gitu ya. Nah disitulah makanya lalu kemudian ya kalau ada informasi tentang rahmat Allah yang begitu murah, begitu luas itu, kita harus bersyukur ya. Lalu itulah yang kemudian seharusnya memunculkan sifat rojak kita itu, ya, sifat optimisme kita itu. Ya. Tapi sebaliknya jangan lupa ya, kita juga harus punya rasa takut terhadap azab Allah itu. Karena memang salah satu ciri orang yang beriman itu walladzina hum min azabihi walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun ya. Jadi orang beriman itu orang yang takut terhadap azab Allah ya. Dan kemudian masih dilanjutkan bahwa tidak ada orang yang bisa aman dari azab Allah itu ya. Jadi ghairu makmun ya dalam bahasa Al-Qur'an itu ya. Jadi tidak boleh kita merasa aman dengan azab Allah itu ya. Jadi dumeh kok Allah itu maha murah, lalu dengan amal sedikit bisa masuk surga, lalu kita kemudian aman-aman saja dengan azab Allah, itu tidak boleh ya. Nah disitulah makanya lalu di dalam beragama ya, di dalam beragama itu ya
sedapat mungkin harus komplit memang ya, antara sifat roja dengan khauf ya. Roja itu sifat mengharap, optimistik akan rahmat Allah, tapi juga sekaligus khauf, takut akan azab Allah. Nah baru kalau orang itu memiliki sifat yang seimbang antara roja dan khauf ini, nah ini baru insya Allah betul di dalam beragama ya. Tidak lalu kemudian takut-takut amat, juga tidak kok kemudian optimis amat begitu ya tengah-tengah lah antara itu. Meskipun ya tentu saja tidak kok tengah-tengah persis ya. Ya karena memang kalau harus lebih diutamakan mana antara roja dan khauf ya memang tekanannya lebih kepada roja ya, tetap pada roja karena memang rahmat Allah itu lebih luas ya, dibandingkan dengan apapun ya. Saya kira dulu saya sudah pernah memberikan kajian tentang betapa luasnya rahmat Allah itu. Coba bayangkan ya, kalau terkait dengan persoalan kita berbuat salah, itu Allah hanya membalas kesalahan itu dengan satu balasan. Ya, itu pun kalau sudah betul-betul dilaksanakan. Kalau baru rencana belum dicatat Allah itu. Ya. Dan kalau toh sudah dilaksanakan sekalipun, kita masih diberi kesempatan untuk mohon ampun. Loh, Masya Allah itu kan luar biasa itu. Ya, kalau terkait dengan perbuatan buruk, ya, kalau belum dilakukan, belum dicatat. Ya, sudah dilakukan hanya ditulis dengan balasan 1. Kalau sudah dilakukan sekalipun masih diberi kesempatan untuk mohon ampun dan diberi ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau perbuatan baik, Masya Allah ya, baru berupa azam saja, ya, rencana itu oleh Allah sudah diberi pahala 1 itu. Nah kalau sudah betul-betul dilaksanakan dilipat gandakan. Ya dilipat gandakannya sampai bisa 10 kali sampai dengan 700 kali. Ya. Bahkan kalau puasa Masya Allah ya, balasannya tidak ada hitungannya karena Allah yang membalas itu sendiri. Betapa luasnya itu rahmat Allah itu. Sehingga Masya Allah ya, jadi kalau melihat seperti ini itu ya, kalau seandainya nanti kok kemudian orang itu kok lalu kemudian sampai masuk neraka, ya itu ya salah dewe lah kira-kira itu ya. Bukan kok kemudian tidak ada kedzaliman sama sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini yang saya kira perlu saya tambahkan ya terkait dengan makalah yang kemarin itu. Ya. Jadi prinsipnya kita ya roja dan khauf itu. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan makalah yang ke-30 ya. Wal maqalatu tsalatsuna. Makalah yang ke-30. Qala Asy-Syibliyu. Ini rupa-rupanya masih dari Syibli juga ya. Imam Syibli berkata, "Lau dzuktum halawatal wuslati." Kalau engkau merasakan nikmatnya wuslah ya, wuslah itu ya nyambung dengan Allah ya. Jadi sholat itu juga silah ya, ada unsur kata itu juga ya. Di samping berarti doa juga ada hubungan antara manusia dengan Allah itu ya. Nah al-wuslah di sini beri penjelasan lebih lanjut, ai al-qurbi ma'allahi ta'ala, atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian itu merasakan indahnya dekat dengan Allah, la'araftum miraratal qati'ati. Ya. Sungguh engkau akan juga mengetahui bagaimana pahitnya putus dengan Allah. Ayil bu'di anhu ta'ala, atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu 'adzabun 'adzimun 'inda ahlillahi ta'ala. Karena sungguhnya yang namanya putus dengan Allah itu merupakan siksa yang agung ya, dalam pandangan
ahli Allah Ta'ala, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini apa ngendikane Imam Syibli ya. Jadi kalau kita itu merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, uslah dengan Allah ya, maka pasti akan juga mengetahui persis bagaimana kalau jauh dengan Allah atau pisah dengan Allah. Barangkali untuk mendekatkan pemahaman kita tentang makalah ini ya kita tahu persis lah ya kalau kita dulu sendiri pernah merasakan ketika sedang jatuh cinta itu ya, atau sesudah menikah sekalipun itu ya, atau bahkan mungkin sampai sekarang ini juga ya, ketika kita mencintai seseorang ya yang kemudian menjadi istri kita, atau yang ibu-ibu yang menjadi suami kita begitu ya, loh itu kan ya terasa betul itu kan ya, betapa indahnya itu ketika dekat itu ya, betapa mesranya ketika dekat dengan kekasih kita itu. Nak saiki wis rapate ngrasake Pak. Biyen kilingan Pak ya. Pak Edi saya kilingan Pak ya. Wah kilingan dah ya, masih muda itu kilingan semua lah. Ya. Itu Masya Allah indah sekali lah ya. Dan kalau pisah ya, sedikit saja, sebaliknya kan ya, waduh rasanya yes, sak jam padha karo sedina mungkin ya, sedina padha karo seminggu padha karo setahun, kira-kira begitulah ya. Dulu perasaannya begitu ya. Jadi saya kira kalau kita ingat itu, kita bisa membayangkan makalah ini ya. Ya. Tapi syaratnya tadi memang ya dengan orang yang dicintai ya. Lah nak ketemu dekat dengan orang yang tidak dicintai ya biasa wae, ora ono perasaan apa-apa Pak ya. Ya. Ya persis lagunya Merama itulah ya. Ya yang apa itu judulnya itu apa ya? Syahdu ya Pak, kalau nggak salah itu Pak ya. Itu kan menggambarkan itu ya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masya Allah ya. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu ya. Nah itu lalu kemudian diyakinkan, itu ku yakin ini semua perasaan cinta itu ya. Ya kalau cinta seperti itu memang. Nah itu dengan kekasih, itu dengan istri kita ya. Ya. Saya kira sampai sekarang lah ya kita masih seperti itulah ya. Kalau jauh dari istri itu ya berat ya. Meskipun beratnya itu karena persoalan lain ya, orang sing mejeti gitu. Orang sing ladeni ya. Tapi kalau dulu tidak persoalan itu ya. Masya Allah wes. Zaman dulu itu bukan itu persoalannya ya. Ya. Ya saya itu kebetulan dulu itu tidak pernah itu punya pengalaman pisah-pisah dengan istri itu. Bayangkan wong nikah masih mahasiswa ya. Nikah masih mahasiswa. Ya paling pisahnya hanya karena kalau kuliah itu kan ya. Ya sabedine kuruntelan saja itu ya. Nah, pada suatu ketika pisah KKN. Wah itu sudah setengah mati itu ya. Meskipun masih dekat masih juga pulang pergi ya. Wah, pengalaman pisah dengan istri agak serius tuh ketika Bu Eli pergi ke
Amerika kalau nggak salah waktu itu ya. Itu sampai sebulan. Waduh, gulung komeng betul ternyata, ditinggal istri sebulan ya toh. Kayak jauhe kaya ngono. Nak ning Jakarta tak susul. Apa meneh kok ning Jakarta, mbok ning ndi wis to tak susul. Lah ning Amerika piye nyusule to? Ra iso disusul. Waktu KKN tuh saya susul betul loh Bu. Ya, waktu KKN tuh saya susul ke lokasi apa namanya KKN itu ya. Ya. Tapi waktu neng Amerika kan biaya nyusul ya, ra iso disusul tuh ya, ra iso. Ya. Sebulan, masya Allah ya. Aduh ya. Nah, pernah suatu ketika ke Belanda itu bareng sampai 40 hari di sana. Itu saya umuk dengan teman-teman yang lain ya. Yang teman-teman yang lain tuh semua kangen istrinya. Saya tidak. Saya tidak, soalnya ada bareng gitu deh. Masya Allah ya. Baik ya. Nah, ini dengan manusia ya, dengan kekasih, dengan istri ya. Lah dengan Allah, lu mestinya harusnya lebih dong. Harusnya ya, kita bicara harusnya. Orang yang beriman itu disifati oleh Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu adalah orang yang sangat di dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah mestinya kalau sangat cintanya kepada Allah, lah kalau bertemu ya mestinya yang lebih senang, lebih indah, lebih bahagia, ya, lebih nikmat, ya. Demikian pula ya, kalau pisah dengan Allah ya mestinya ya harusnya ya lebih menderita, lebih sakit, ya, ya mestinya begitu mestinya. Ya. Nah ini mestinya ya akhirnya mari kita menjadikan ini itu sebagai refleksi untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Ya, artinya apa? Kalau kita itu memang cinta kepada Allah, itu cobalah kita rasakan. Kalau kita itu bertemu Allah itu apakah kita merasa nikmat, merasa bahagia, merasa senang, atau tidak? Ya. Misalnya ketika pas sholat, ya. Kapan Pak Fadil menjelaskannya? Kemarin ya, barusan kemarin ya. Sholat itu kan intinya munajat kepada Allah ya. Jadi kelebihan sholat itu munajat ya, kata Pak Fadil kemarin ya. Ya, munajat itu dialog berbisik-bisik. Loh mestinya kalau seandainya apa namanya itu betul-betul apa namanya ya kita wuslah ya, kita nyambung betul dengan Allah. Wah itu saya kira ya mestinya ya nikmat harusnya kan bahagia harusnya. Lebih-lebih kalau misalnya masya Allah ya di tengah malam kita sholat sendirian itu ya, wah itu ya mestinya ya saat-saat yang paling indah itu bahagia itu karena kita bisa berdialog dengan Allah dengan sepuas hati tanpa ada gangguan apapun ya. Dan karena itulah makanya kemudian ya ketika kita sedang sholat malam itu kita bisa curhat ya, kemarin istilah curhat juga dipakai Pak Fadil ya. Kalau kita bisa menangis di hadapan Allah itu jangan dikira kita sedih ya, itu menangis bahagia itu ya, menangis bahagia. Coba bapak-bapak dan ibu rasakan, kalau kita bisa menangis di hadapan Allah itu justru bukan tangisan sedih itu tangisan bahagia itu. Ya. Nah itu indahnya dekat dengan Allah. Tapi saya kira juga tidak hanya sholat ya, semua ibadah itu bisa mengantarkan kita wuslah dengan Allah, dekat dengan Allah. Ya puasa, wah jelas ya. Pak Fadil kemarin malah sampai menggunakan istilah musyahadah ya Pak ya. Dengan puasa itu betul Pak Fadil ya. Jadi musyahadah, jadi malah justru sampai pada penyaksian akan Allah. Loh itu kan
dekat itu. Ya. Dan nyatanya begitu kan, kita merasa terus setidak-tidaknya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika puasa itu. Nyatanya ketika kita puasa kita tidak berani apa-apa di siang hari. Tidak berani makan, tidak berani minum, tidak berani berhubungan. Padahal sebenarnya tidak ada yang lihat itu. Loh, itu karena kita merasa diawasi oleh Allah betul itu, dan kita pun juga mudah-mudahan ya melihat Allah memang itu. Seakan-akan setidak-tidaknya. Ya, luar biasa itu. Ketika kita bisa berbagi misalnya dengan zakat, infak, sedekah. Loh, itu juga keindahan yang ada itu, kebahagiaan itu. Kita bisa memberi itu bahagia. Jangan dikira kalau kita memberi itu malah sedih ya karena kehilangan tuh enggak. Ya. Bahagia. Ya. Apalagi kalau sampai dengan mengingat hadis qudsi ya, hadis qudsi yang menyatakan kalau ada orang, saya lupa teksnya itu ya. Intinya itu sampai digambarkan Allah lapar, berilah makan. Ya. Bukan berarti lo memberikan makan Allah itu ya enggak. Ya, memberikan makan orang-orang fakir miskin yang diperintahkan Allah itu. Ya. Itu kan indah sekali itu. Mestinya bahagia mestinya. Ya. Mestinya. Ya. Apalagi haji, wah haji apalagi ya. Ya, itu malah menjadi puncaknya ya. Lagi-lagi itu Pak Fadil juga sudah pernah membahas itu mengenai bagaimana haji itu merupakan puncak itu ya. Liyashhadu manafi'a lahum dan seterusnya itu ya. Jadi intinya Masya Allah ya, intinya itu ya semua bentuk ibadah ya yang itu dalam rangka mendekatkan kepada Allah itu mestinya nikmat itu mestinya nikmat. Karena apa? Kita berjumpa dekat dengan orang, bukan orang, zat yang kita cintai ya. Ya. Dan bayangkan itu kalau kita itu kemudian tidak bisa melaksanakan sholat, tidak bisa melaksanakan zakat, tidak bisa melaksanakan puasa, bagi orang yang sudah merasakan nikmatnya itu semua, sedihnya bukan main itu Pak. Orang yang biasa jamaah meninggalkan jamaah itu sedihnya bukan main itu. Ya. Orang yang biasa membantu kemudian tidak bisa membantu itu sedihnya bukan main itu. Orang yang biasa takziah tidak bisa takziah itu sedihnya bukan main itu. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi terkait dengan makalah ini. Nah mudah-mudahan kita ini bisa merefleksikan diri ya, kira-kira ini sudah seberapa kita ini merasakan kenikmatan di dalam mencintai Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya itu. Ya, itu saya kira ya. Saya kira begitu ya. Lalu ini di bagian akhir dari makalah ini dinukilkan sebuah doa dari Rasulullah, wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan diantara dari doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang berbunyi Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya. Doa ini kalau tidak salah dulu sudah pernah saya bahas di kuliah subuh. Ya, mungkin masih bisa dibuka itu di YouTube itu ya. Allahumma rzuqni, ya Allah anugerahkanlah kepada kami ya Allah, kepadaku ya Allah, ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya. Keladzatan, kenikmatan melihat pada wajahmu yang mulia, ya, zatmu yang mulia, ya, wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu berjumpa dengan engkau ya Allah, berjumpa dengan engkau ya Allah. Ya. Jadi ini doa yang diajarkan Nabi yang memohon besok kita itu bisa
pertemukan dengan Allah, ya, bahkan melihat. Doa apa bisa? Al-Quran menginformasikan seperti itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Jadi yang pertama pakai dhat, yang kedua pakai dha. Ya. Jadi wajah orang-orang yang beriman besok itu berseri-seri, gembira, bahagia. Ya. Ila rabbiha nadhirah. Ya. Karena melihat akan Tuhannya. Ya meskipun kalau secara akademis itu juga diperdebatkan ya di dalam debat-debat teologis yang cukup panjang ya. Tapi pada umumnya kita ya yang mengikuti faham Asy'ariyah itu ya memang bisa melihat Allah besok di akhirat itu ya. Karena kata-kata nazar itu biasanya memang ada objek yang jelas ya. Oleh karena itu kita di dalam doa ini mohon diberi bisa melihat wajah atau zat Allah yang mulia itu ya, sehingga itu tidak ada yang lebih nikmat ya, lebih bahagia ketimbang perjumpaan dengan Allah itu. Nah mudah-mudahan doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini sudah waktunya masuk maghrib. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa ibtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi